Bayangin dulu teman-teman tuh baca berita online ada tombol, halaman 1, 2, 3 gitu kan, yaitu namanya yang tadi saya sebut sebagai pagination klasik. Nah, di situ tuh gampang banget gitu, jadi sistem tuh tinggal kasih teman-teman tuh halaman berikutnya, udah gitu aja, atau halaman yang mana, sesuai yang diklik, gampang, seperti itu. Jadi misalnya teman-teman lihat di URL-nya itu kayak misalnya ada tanda tanya, terus page sama dengan 1 misalnya, atau tanda tanya, page sama dengan 2, kira-kira seperti itu. Nah, tapi masalahnya namanya media sosial itu dia bukan kayak buku, bukan kayak koran. Jadi namanya IG, Twitter, ataupun ya TikTok itu kan di media sosial seperti mereka itu, data itu berubah setiap detik. Ada orang posting, ada orang komentar, ada orang yang hapus posting, macam-macam, ada orang yang repost gitu kan. Nah, akibatnya kalau misalnya kita tuh buka halaman 1 terus halaman 2 ya bisa jadi postingannya itu jadi nggak sesuai gitu, bisa hilang gitu, nggak sesuai dengan urutan yang seharusnya gitu loh. Ya kayak gimana ya, kayak bisa loncat-loncat lah untuk urutannya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan jadi ribet gitu loh. Nah, maka itu dipakailah suatu, paradigma baru yaitu adalah kursor, namanya seperti itu. Nah, bayangin kalau kursor ini kayak teman-teman tuh lagi baca novel misalnya ya, terus, teman-teman tuh kasih sesuatu lah sebagai penanda gitu kan. Jadi nanti teman-teman tuh bukan bilang, halaman berikutnya, tapi teman-teman tuh bakal bilang, "Lanjut dari posisi yang ini ya." Nah, kira-kira seperti itulah kursor. Nah, jadi ini bakal lebih konsisten gitu loh dan ya apalagi ini buat timeline yang real time gitu loh, seperti media sosial yang udah ada di zaman sekarang, kira-kira seperti itu. Nah, tentunya ini kedengarannya mungkin simple ya gitu kan, tapi sebenarnya tuh bikin query ataupun proses pengambilan data ke database itu jadi jauh lebih kompleks. Kalau misalnya pagination yang klasik tadi ya, pagination yang biasa, ini saya sebut dengan bahasa query-nya, itu kita tinggal melakukan namanya offset 10, limit 10, gampangannya misalnya seperti itu. Nah, kalau kita pakai kursor ini, itu tuh kita harus main logika ID, terus kita main urutan waktu, terus kita juga main, penggabungan dengan filter lain gitu kan. Jadi itu tuh artinya gampangannya tuh lebih banyak kode yang terjadi gitu loh, terus juga lebih banyak optimasi dan juga ya ada resiko query-nya itu makin berat kalau kita nggak hati-hati sebagai software engineer. Dan masalahnya itu bukan cuma di database aja gitu loh. Jadi begitu kita tuh pakai kursor ya, berarti sistem tuh harus pintar buat nyiapin data berikutnya, kira-kira seperti itu. Nah, di sinilah itu muncul masalah baru, tantangan baru buat kita para software engineer. Jadi mulai dari prefetching, memory usage gitu kan, terus bandwidth juga. Karena kalau user tuh lagi scrolling itu kan dan misalnya datanya tuh telat muncul, ya tentunya usernya bakal komplain kan, teman-teman bakal komplain gitu loh. Nah, itulah yang akan kita bahas setelah ini gitu ya.